Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Sinta Pritami dengan NIM 245911148 dari Prodi PGMI 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mufrad, mutsanah, jamak, isim dhamir dan isim isyarah. Mufrad yaitu bentuk tunggal atau satu yang menunjukkan satu baik berjenis muzakkar maupun muannats. Isim mufrad dapat ditinjau dari segi jenis kelamin, kesahihan huruf akhirnya, menerima tanwin atau tidak, serta dapat ditinjau dari segi mutsarif atau tidaknya. Pembagian isim mufrad dan contohnya. Yang pertama ada isim mufrad muzakkar atau laki-laki, dan yang kedua isim mufrad muannats. Semua kata benda yang berakhiran ta marbutoh termasuk ke dalam kelompok muannats. Adapun contoh-contoh isim muzakkar dan isim muannats yang terdapat dalam tabel tersebut. Yang kedua yaitu mutsanah, adalah kata yang menunjukkan arti ganda atau dua, baik muzakkar maupun muannats. Cara membuat isim muannats yaitu harokat akhir dari isim mufrad diganti fathah, kemudian akhir kata tersebut ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun dengan nunnya dikasrahkan. Dan yang ketiga yaitu jamak, adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua atau banyak. Jamak terbagi menjadi satu jamak muzakkar salim, yaitu bentuknya teratur dan menunjukkan makna muzakkar banyak. Cara membuat isim jamak muzakkar salim yaitu akhir kata isim mufrad ditambahkan dengan waw dan nun yang didahului oleh harokat domah atau dengan ya dan nun yang didahului oleh harokat kasroh dengan nun berharokat fathah. Yang kedua yaitu jamak muannats salim, merupakan bentuk plural jamak yang teratur dan menunjukkan jenis muannats atau perempuan. Cara membuat isim muannats salim yaitu ta marbutoh pada mufrad muannats dihilangkan, kemudian harokat akhir dijadikan fathah lalu ditambahkan dengan alif dan ta. Dan yang ketiga jamak taksir, adalah bentuk jamak yang tidak beraturan atau rusak. Jamak ini untuk semua benda mati maupun benda hidup. Materi yang kedua yaitu isim dhamir, adalah kata benda yang tersembunyi atau kata ganti untuk orang ke-1, kedua, dan ketiga. Isim dhamir terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Kelompok yang menunjukkan kepada orang pertama atau yang berbicara. 2. Kelompok yang menunjukkan kepada orang kedua yaitu pihak yang diajak bicara. Dan yang ketiga kelompok yang menunjukkan kepada orang ketiga yaitu pihak yang tidak berada di depan yang kita bicarakan. Fungsi isim dhamir berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Isim dhamir bersifat mabni atau tetap. Isim nomina yang bentuk akhirnya tetap dan tidak berubah dalam keadaan apapun. Jenis-jenis isim dhamir yang pertama yaitu dhamir munfasil, yaitu dhamir yang terpisah atau berdiri sendiri. Dan yang kedua dhamir muttasil, yaitu dhamir yang selalu bersambung dengan kata setelahnya. Dan yang ketiga dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tidak tampak atau tersembunyi dan tidak juga dilafazkan. Adapun penggunaan isim dhamir dalam kata kerja. Yang pertama fi'il madli, kata kerja lampau yang lafaznya menunjukkan arti pekerjaan dengan disertai zaman yang telah lewat. Yang kedua yaitu fi'il muhdari atau kata kerja sekarang, yaitu lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan dengan disertai zaman hal. Dan yang ketiga yaitu fi'il amar, kata kerja perintah, adalah kalimat yang menunjukkan arti perintah yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintahkan agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan berbicara sebagai orang yang diperintahkan. Dan materi yang terakhir yaitu isim isyarah, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau merujuk sesuatu berdasarkan jarak, baik dekat maupun jarak jauh. Isim isyarah dapat disamakan dengan kata-kata ini atau itu yang menunjukkan benda atau orang tertentu. Isim isyarah mencakup berbagai bentuk berdasarkan jenis kelamin atau jins, jumlah atau adat, dan jarak objek yang ditunjuk. Jenis-jenis isim isyarah. Yang pertama, isim isyarah untuk jarak jauh digunakan untuk menjelaskan jarak, jumlah, dan jenis kelamin objek yang dituju. Adapun jenis-jenis isim isyarah untuk jarak jauh yaitu zalika yang digunakan untuk menunjuk objek maskulin tunggal yang jauh atau laki-laki. Dan yang kedua tilka digunakan untuk menunjuk objek feminin tunggal yang jauh atau perempuan. Dan yang terakhir fungsi isim isyarah. Yang pertama menunjukkan objek tertentu dalam kalimat. Yang kedua penandaan jarak antara pembicara atau objek yang dituju. Yang ketiga
ketiga, mengindikasikan jumlah objek baik tunggal, dualis maupun jamak. Yang keempat, menunjukkan jenis kelamin seperti haza dan hazihi. Yang kelima, kejelasan konteks dalam komunikasi. Yang keenam, penggunaan dalam teks sastra untuk menciptakan nuansa tertentu. Dan yang ketujuh, sebagai alat retoris dalam argumen atau diskusi. Itulah tadi penjelasan materi mengenai mufrad, mutsana, jamak, isim domir, dan isim isyarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.